Blok Tempe adalah 0 kilometernya perjuangan Kang Emil untuk kemanusiaan. Beliau ini berinteraksi dengan warga yang membentuk segala kebijakan Kang Emil itu diusahakan berpihak pada kelompok rentan tersebut. Pergaulan, akibat dari pergaulan bebas itu, pemuda-pemuda di sini ya banyak yang suka mabok. Ada dampaknya. Ada dampak dari pergaulan itu, tapi alhamdulillah saat itu saya menjabat ketua RT berhubungan dengan Kang Regi lah. Iya. Artinya punya apa ya? Punya keinginan. Kang Regi Kayung Munggaran ya Kang ya? Kang Regi Kayung Munggaran punya keinginan untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu. Pada perkembangannya, Blok Tempe ini kemudian juga merubah karakteristik warganya lah. Karena ya urbanisasi mungkin ya. Orang semakin mengota, biasanya semakin kehilangan identitas kulturalnya. Nah, saya kira begitu pula yang terjadi dengan Blok Tempe. Sekarang tuh alhamdulillah banyak ini yang banyakannya tahfidz Quran ya. Seperti membaca sambung ayat gitu kan, talaran Quran gitu kan. Sekarang itu terus yang kaligrafi ini kemarin kaligrafi ya, kaligrafi kemarin juara ketiga antar kecamatan. Terus masih banyak anak-anak kemarin tadi yang udah kemarin kegiatan kecamatan ada 5 orang di sini yang jadi juara. Piala kalau udah banyak itu, kalau nggak pada rusak mah kegiatan anak alhamdulillah lah. Malahan anak-anaknya juga bukan dari orang sini aja sekarang yang kecil-kecil, dari Cibaduyut, Kiara Condong, terus Pasir Koja, dari pesantrennya gang pesantren Pasir Koja tuh. Alhamdulillah pada jauh-jauh dah ini teh muridnya. Hasil istikharah mantena sadayana sepakat eta 3 guru tanpa berunding masing-masing beliau gitu margi daerahna tebih itu nya alhamdulillah doa aranjeuna sehingga terbentuklah namina Majelis Minhajul Barokah. Urbanisasi itu mengakibatkan pada perubahan pola komunikasi, perubahan pola perilaku begitu ya. Itu dimanapun terjadi. Hanya saja pada perkembangannya di Blok Tempe ini si pemuda-pemudanya teh energik gitu, aktif, energik. Yang ini teh tidak sempat untuk dikanalisasi, diwadahi, diberikan ruang-ruang aktualisasi, atau mungkin hanya sekedar didengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan terbesarnya. Nah, sebetulnya yang saat itu dilakukan adalah ketika si kelompok pemuda ini mengalami satu bentuk dekadensi atau kemunduran, ya kita hanya datang di situ untuk bisa berada bareng-bareng di sana, untuk mendengarkan, baru setelah itu kemudian untuk bisa saling mempercayai. Nah, kondisi untuk take and give ini ya, dia cerita, saya mendengarkan, dia berbuat, saya berbuat, ini akhirnya membentuk satu bentuk kolaborasi yang unik di warga Blok Tempe untuk kemudian memaknai bahwa udah saatnya kita saatnya berhenti menjadi buruk dan menjadi lebih baik, saatnya kita untuk membenah kampung, saatnya kita bersatu. Pada akhirnya datang pada fase itu gitu. Di sebelahnya itu masuk penjara 15 tahun. Nah, dari situ pas mau pulang 3 bulan lagi, mungkin itu ada hidayah ya, mungkin saya juga yang insyaf
Yang insap wih di bui teh itu capek di nya di Bantangor wae mah. Pami abi teu ieu meureun lamun teu insap meureun bisi pahih di jalan atau napi abi masuk di kabui keluar bui deui itu keluar masuk bui. Nah, abi teh sepakat nya dina hate teh buleud gitu. Hoyong hijrah gitu. Kata kunci dari sebuah perubahan itu adalah adanya partisipasi. Dalam melakukan perubahan itu, kita harus membangun konsensus atau kesepakatan antar warga masyarakat sehingga tidak ada satupun yang merasa tidak ikut serta pada gagasan, tidak ikut serta pada tindakan-tindakan perubahan. Nah, di Blok Tempe, praktik community development itu dipraktekkan dengan sangat sederhana. Kita hanya ikut, dari mulai ikut nongkrong sampai ikut ke forum-forum warga gitu, mendengarkan, kemudian kita bikin semacam, ya kalau bahasa kita focus group discussion ya, ngobrol warung kopi ala warga untuk menyepakati oke, besok kebangun ini. Sesederhana itu pemaknaannya. Dan bagi Jabar Quick Response, tidak ada perubahan tanpa disertai keikutsertaan warga. Kata kuncinya bagaimana warga yang kita bantu dengan sekelilingnya itu juga memiliki satu atensi yang sama. Kita yang jauh-jauh datang untuk nolong, kita berkepentingan untuk mengetuk hati orang-orang terdekat lebih dulu. Apakah ibu tahu si A ini sakit, si B ini sakit? Apa ibu tahu si A ini rumahnya mau roboh? Saya kira kaitan community development dengan Jabar Quick Response itu sebenarnya sesederhana kita pengen misi kita efektif, efisien ketika datang dan membantu orang, dan juga memiliki adab gitu, memiliki etika. Ya etika terbaik ya kita harus ngobrol sama orang, kita harus observasi, kita harus melakukan pelibatan. Dan Jabar Quick Response dalam setiap SOP-nya selalu mengedepankan aspek-aspek berkomunitas, berkolaborasi dengan komunitas, yaitu community development. Konsep Bali ini jauh sebelum Kang Emil mencalonkan menjadi wali kota dari jalur independen. Jauh sebelum itu, tapi konsep ini udah dipakai. Nah, karena dulu Kang Emil basicnya sebagai arsitek, mungkin lebih gampang buat Kang Emil membangun balai yang diperuntukkan buat masyarakat, dan balai ini bisa dimanfaatkan buat aktivitas masyarakat dari semua kalangan, baik pemuda, orang tuanya, ini bisa dimanfaatkan. Kang Emil itu orang spesial bagi warga Blok Tempe. Begitu pula orang Blok Tempe itu spesial di mata Kang Emil. Ini semua karena kehendak Allah ya. Allah memberikan keberkahan ke daerah Blok Tempe dengan bantuan-bantuan ini melalui Jabar Quick Response. Terutama mungkin perhatian dari pemimpin kita, Kang Emil, Kang Ridwan Kamil, Pak Gubernur. Alhamdulillah ini sedikitnya menggembirakan lah buat warga yang membutuhkan. Alhamdulillah ini sangat menggembirakan.